Sobat Viral Kristen, worship leader Redo Daeng Baji semakin laris setelah menyatakan diri mengundurkan diri dari worship live gereja GMS. Seperti apa larisnya worship leader Redo Daeng Baji ini? Berikut ini penjelasannya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenanan. Worship leader terkenal Indonesia yang juga pencipta lagu Redo Daeng Baji menyatakan keluar dari pelayanan GMS Live Gereja GMS. Sebagaimana kita tahu bersama jika GMS Live adalah ladang pelayanan yang menangani pujian penyembahan gereja GMS. Lalu kemanakan Redo Daeng Baji setelah keluar dari GMS Live? Setelah 3 bulan tidak ada di altar mimbar sebagai WL, Redo Daeng Baji kembali memeriahkan panggung pelayanan dalam sebuah acara pujian penyembahan di Hari Raya Jumat Agung dan Paskah minggu lalu. Dan dari laman media sosialnya juga sudah terlihat pelayanan-pelayanan baru yang akan dilakoni oleh Redo Daeng Baji. Salah satunya adalah Youth Camp Sekota Makassar. Dalam Youth Camp ini Redo Daeng Baji akan menjadi pembicara sekaligus juga sebagai worship leader. Selain itu ada juga event training untuk para pemusik di mana Redo Daeng Baji akan menjadi pembicara utamanya yang akan dilaksanakan di Ambon. Dari 2 event ini dilakukan oleh gereja non-GMS atau tidak berkaitan dengan pelayanan gereja GMS. Ini berarti bahwa keputusan Redo Daeng Baji setelah keluar dari GMS Live membuat dia bebas untuk melayani di luar gereja GMS. Berikut ini kesaksian Redo Daeng Baji ketika masih aktif sebagai worship leader gereja GMS. Banyak masalah dalam hidup ini yang orang lain itu tidak tentu tahu dan tidak tentu mau tahu. Tapi ada banyak juga masalah dalam hidup ini yang cuma bisa diselesaikan hanya dengan berlutut menyembah dan berdoa. Ketika kita memulai hari kita dengan memberikan apa yang tidak bisa diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu penyembahan. Semua yang kita terima dari dalam hidup ini sekarang, itu dari Tuhan. Talenta, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan, bahkan promosi dari Tuhan. Jabatan pas, hamba Tuhan sekalipun, itu semua dari Tuhan. Tapi ada satu yang Tuhan tidak akan pernah kasih ke manusia. Worship, penyembahan. Ketika kita memulai hari kita dengan satu-satunya yang Tuhan gak mungkin bisa kasih ke kita dan gak akan dikasih. Karena hukum Tuhan nomor 1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Do not worship other God than me. Saya dapat kesempatan untuk pergi ke Ambon. Ada pelayanan kecil yang seharusnya bukan saya tuh gak apa-apa. Tapi itu jalan Tuhan. Saya pergi ke sana. Lalu Tuhan bilang, ini kesempatanmu ketemu sama pembunuhnya. Apa? Ketemu sama pembunuhnya? Iya, kesempatan. Jadi gembala di sana tanya, Redo mau ketemu enggak sama pembunuhnya? Saya diam. Langsung saya bilang, iya, saya mau. Saya mau. Seharusnya saya bilang enggak mau juga hak saya kan. Tapi Tuhan bilang, go, pergi ke sana. Ayat ini yang bikin saya mau pergi. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Akhirnya saya ke penjaranya. Begitu sampai di penjaranya di tepi laut, penjara kecil. Ada kepala penjaranya juga. Langsung orangnya disuruh keluar, ketemu orangnya keluar. Begitu keluar itu saya langsung, oh ini ternyata yang bunuh mama saya. Karena saya belum pernah ketemu. Ini yang ternyata bunuh mami saya. Langsung saya bilang, Pak, nama saya Redo Daeng Baji. Saya adalah anak dari wanita yang bapak telah bunuh. Namanya Herlin Enggarwati. Itu mami saya. Dia diem aja. Ya saya tahu kamu Redo kan? Ya, mami kamu pernah cerita. Langsung dia ngomong, saya bunuh mami kamu itu karena ini. Karena ini. Mami kamu itu gini, mami kamu itu ya. Gini. Semua yang jelek-jelek soal mami saya diceritain. Saya langsung bilang, Pak stop ya, stop. Saya bilang, Bapak itu sudah bunuh mami saya, masih salah-salahin mami saya Pak. Saya bilang, saya kehilangan mami Pak. Bapak yang ngambil nyawanya. Bapak yang ngambil. Saya bilang gitu. Saya tarik nafas. Langsung Tuhan bilang, saatnya nih kamu ngampuni.
susah, keluar tuh susah mulut ngomong ngampuni itu. Terus Tuhan kasih saya kayak, sebelum pergi itu Tuhan kasih saya, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu mudah. Tapi kalau kamu mengasihi orang yang jahat sama kamu, itu baru namanya kasih. Akhirnya saya bilang gini, Bapak saya kesini, saya mau mengampuni Bapak. Redo memaafkan Bapak. Saya bilang seperti itu. Redo maafkan Bapak. Udah selesai, saya pikir selesai. Tuhan bilang, peluk. Buat apa? Saya sudah maafin aja, sudah bagus kan? Peluk. Saya ini tidak sempurna. Tapi yang saya tahu, saya cuma mau jadi seperti Dia yang saya sembah. Sudah itu aja. Saya berdiri, lalu saya peluk orangnya. Waktu saya peluk orangnya, itu kepala penjaranya langsung nangis. Kepala penjaranya lihat langsung nangis. Saya peluk, saya mengampuni Bapak, saya memaafkan Bapak. Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Tuhan berkati Pak. Akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang keluar dari penjara itu, kayak ada sesuatu belenggu itu diambil. Stum. Plong katanya. Kok saya damai ya? Rasanya langsung kayak ada sukacita gitu. Mau pulang itu saya senyum-senyum sendiri. Gitu. Sukacita rasanya kayak Tuhan itu seperti bilang, ini baru anakku. Ini baru anakku. Seperti itu langsung. Saya tidak sempurna, yang saya tahu cuma saya belajar untuk jadi seperti Dia yang saya sembah. Sudah itu aja. Lalu saya selesai, saya plong dan dengar-dengarnya sih, Bapak itu sekarang sudah bertobat, sudah terima Tuhan Yesus, dan sudah dibaptis. Orangnya masih di penjara, karena waktu di penjara untuk dalam waktu yang lama. Saya benar-benar belajar apa itu? Dua hal yang saya pelajari, korban pujian dan mengampuni. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Setujukah kamu jika Redo Daeng Baji semakin laris setelah keluar dari gereja GMS? Share pendapatmu di kolom komentar ya.